Nah, footage yang keren tadi ini gua ambilnya pakai iPhone 12 mini, dan juga untuk audionya gua pakai audio dari Brika. Ini adalah Brika B-Vlog M1. Ini adalah mikrofon wireless yang plug and play, enak banget buat digunakan apalagi misalkan buat traveling. Dan untuk movement-movement yang keren tadi, yang smooth dan juga kece, misalkan kalian lihat di layar itu, gua pakai bantuan dari ini nih. Ini adalah gimbal stabilizer 3 axis, yaitu dari Brika ya, di Steady 2 Pocket AI. By the way, misalkan kalian pengen beli, link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu. Ini adalah gimbal yang gua pakai tadi untuk menghasilkan movement yang kece seperti tadi. Nah, by the way, misalkan kalian pengen beli ini tuh ada dua versi ya. Nah, untuk Steady 2 itu ada yang biasa dan juga Pocket AI. Jadi misalkan kalian beli ini, gue rekomendasikan kalian beli yang Pocket AI, walaupun harganya mungkin sedikit lebih mahal ya. Memang apa sih perbedaan dari kedua produk tersebut? Nah, perbedaannya misalkan kalian ambil yang Pocket AI, di sini tuh kalian bisa menggunakan gimbalnya itu secara sendiri, dan ada bantuan ini ya, AI-nya juga atau kecerdasan buatan. Jadi misalkan kalian ngevlog sendiri, pengen auto tracking, motion gesture gitu ya, dia itu udah bisa ngedeteksi. Dan untuk paket penjualannya ini sebenarnya sama aja sih dengan pocket biasa, tapi bedanya misalkan kita buka, kita tuh bakal mendapatkan ini nih bedanya nih. Ini adalah kayak add-ons gitu ya, jadi kayak plugin tambahan gitu. Misalkan kita gunain di gimbalnya, ini berfungsi sebagai lampu dan juga sensor motion tracking. Nah, sekarang kita unboxing aja langsung produknya sambil ngobrolin. Misalkan kita buka, kita bakal dapat yang pertama dapat pouch, yang kedua dapat buku panduan dan juga garansi. By the way, untuk garansi ini kurang lebih 1 tahun diberikan oleh Brika. Nah, lalu kita mendapatkan seperti ini. Ini adalah tali strap, dan kita juga mendapatkan ini ya, USB Type C A to C untuk pengecasan si gimbalnya. Lalu gimana sih bang gimbalnya? Kok gue belum lihat ya di video ini? Tenang, ada di sini gimbalnya, gue udah siapin. Ini dia gimbalnya. Nah, gimbal Brika B Steady yang gue pakai tadi bikin movement-movement yang keren. Nah, selain gimbalnya, kalian itu bakal dapat seperti ini ya. Ini adalah buat motion tracking dan ditempelinnya di sini nih. Nah, misalkan kalian udah pasang seperti ini, misalkan kalian mau ngevlog sendiri atau enggak ngebuat movement gitu auto tracking, ini bisa langsung otomatis. Jadi ada kecerdasan buatan yang bisa terintegrasi dengan fungsi si gimbalnya. Dan si gimbalnya ini udah ada tripodnya juga loh. Jadi misalkan kalian ngevlog sendiri, nah ini bisa dipakai. Nah, misalkan kalian punya tripod yang lebih besar dari ini juga bisa kok. Tinggal dicolokin aja ke sini skrupnya. Ini skrupnya pakai skrup yang standar buat ini sih, mounting skrup tripod ya. Nah, ini adalah gimbalnya. Misalkan gua tambahin smartphone yang udah juga gua balancing juga ya. By the way, misalkan kalian pengen ngegunain gimbal ini bisa langsung pakai walaupun tanpa smartphone juga bisa. Tapi misalkan kalian pakai smartphone, usahain balance ya antara atas dan bawah itu tengah-tengah. Jangan sampai ada yang condong ke atas atau nggak condong ke bawah. Soalnya misalkan nggak balance, si motornya itu bakal cepat rusak. Jadi kalian juga harus ngejaga agar si ini tetap berfungsi dengan normal. Nah, untuk gimbal ini si Brika B Steady 2 yang Pocket AI itu beratnya hanya 355 gram. Sebenarnya yang sebelumnya itu lebih berat sih. Yang versi sebelumnya itu beratnya 362 gram. Jadi bobot ini lebih ringan daripada versi sebelumnya. Dan juga bentuk ini tuh misalkan kita lipat, ini bener-bener kecil dan enak banget buat dipakai kemana-mana. Apalagi misalkan kalian konten kreator yang suka ini ya, ngebawa barang-barang yang ringkas. Ini bener-bener kepake banget. Misalkan disimpan di pouch atau enggak di kantong, ini enggak masalah. Dan untuk penggunaannya pun ini langsung pakai aja, tinggal lipat dan pakai. Dan gimbal ini bisa nyala tanpa menggunakan smartphone. Tapi gue rekomendasikan jangan nyalain gimbal ini walaupun tanpa smartphone. Walaupun bisa ya, soalnya bakal ngerusak motornya. Dan untuk kapasitas beban yang bisa ditampung oleh si gimbal ini kurang lebih 300 gram berat smartphone ini masih bisa. Jadi untuk smartphone kayak gua sekarang ini kan gede banget ya. Ini bisa. Untuk iPhone yang versi Pro atau Pro Max
ini bisa juga. Yang terpenting smartphone-nya itu beratnya nggak lebih dari 400 gram. Kalau misalkan 400 gram ke bawah, ini bisa. Apalagi iPhone 12 mini yang gue pakai sekarang, ini bisa banget. Dan gue tadi udah nyoba si iPhone-nya itu gue tambahin adapter dan juga receiver dari mikrofon Brika juga. Ini masih bisa menopang, jadi aman banget buat digunakan. Oke, sekarang gue bakal mendemonstrasikan beberapa tombol yang ada di gimbal stabilizer ini. Nah, jadi gimbal stabilizer ini kalian tuh bisa menggunainnya pakai aplikasi dari Brikanya langsung dan bisa langsung connect ke gimbalnya. Jadi untuk aplikasinya itu saling mendukung satu sama lain ya. Nah, di sini ada beberapa tombol yang bisa kalian maksimalkan. Misalnya di sini ada tombol zoom in dan juga zoom out. Itu bisa sekalian ngontrol yang ada di smartphone kalian. Dan di sini ada joystick. Nah, joysticknya itu untuk mengarahkan gimbalnya. Misalkan pengen ke atas, ke bawah, ke samping, ini bisa. Jadi tinggal atur di gimbalnya. Dan untuk tombol lain ada juga tombol power sekaligus tombol switching gitu ya. Jadi misalkan kalian pengen rekam seperti ini, horizontal atau enggak vertikal seperti ini. Nah, ini bisa langsung bergerak. Jadi ini mudah banget misalkan kalian adalah seorang vlogger. Dan gimbal ini tuh udah mempunyai 3 aksis penguncian gitu ya. Jadi ada yang samping, ke atas, dan juga ke bawah. Nah, karena ada 3 aksis, jadi ada beberapa mode yang bisa kalian gunakan. Seperti ini, gua sekarang pakai mode HF. Jadi untuk mode HF, bisa kalian lihat si gimbalnya tuh nggak akan ini ya, jadi ngunci setengah tapi nggak ngunci semua gitu ya. Dan ada juga yang LF atau lock all gitu. Jadi semua aksesnya itu benar-benar ke lock tuh. Bisa kalian lihat tuh, benar-benar ke lock. Dan ada juga mode FPV. Jadi untuk mode FPV ini misalkan kita arahin ke atas, ke bawah, ke samping, si gimbalnya pun bakal ngikutin secara smooth. Dan juga ada mode AF. Nah, jadi kalau untuk mode AF itu mode AF itu bisa kalian lihat di layar untuk hasilnya. Dan untuk daya tahan baterai si gimbal ini cukup lama. Misalkan kalian ngecas, ini udah mendukung fast charging. Dan misalkan kalian gunain di outdoor kayak gue sekarang, gimbal ini tuh bisa bertahan kurang lebih 5 jam. Ini cukup lama untuk penggunaan outdoor. Dan ada juga beberapa fitur andalan lain dari gimbal ini yang gue bakal demonstrasikan melalui video. Dan untuk fitur unggulan lain dari gimbal ini, dia tuh bisa auto calibration mode. Jadi kita itu nggak usah kalibrasi secara manual lagi. Dan ada juga time lapse mode, real time beauty mode, dolly zoom, face tracking, dan inception mode. Jadi dengan harga 1 jutaan, kalian bisa mendapatkan semua fitur yang tadi gue sebutin. Nah, misalkan kalian gunain si ininya, kayak plug-innya gitu ya, add-onnya itu. Nah, ini tuh dia bisa mempunyai fungsi tambahan, yaitu fungsi tracking. Nah, misalkan gua aktifin, dia tuh bisa men-tracking gerakan tuh. Bisa kalian lihat, dia tuh nge-tracking gerakan tubuh kita. Nah, di sini misalkan kalian ngevlog secara sendiri, kalian itu tinggal gunain si tripodnya dan kalian tuh bisa auto tracking subjek ya. Misalkan kalian ngomong depan kamera, ya kalian nggak usah kontrol-kontrol lagi pakai remote atau enggak kalian kontrol manual. Ya kalian tinggal ngegerakin aja dan si AI si ini tuh bakal ngikutin semua gestur yang kalian perintahkan. Dan di sini juga ada lampu LED dan ada 3 tingkatan, yaitu warm, natural, dan juga cool. Kalian tuh bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kalian untuk warnanya. Nah, semua fitur yang gue sebutin tadi itu bisa menambah kreativitas kalian dalam membuat video. Jadi walaupun kalian sendiri, ya kalian itu nggak perlu kesusahan lagi. Apalagi misalkan movement tracking atau enggak movement yang misalkan kalian lakuin sendiri, itu agak ribet gitu ya. Jadi dengan bantuan AI ini benar-benar ngebantu banget. Misalkan kalian pengen ngevlog tapi hasilnya pengen stabil kayak gini, kalian bisa menggunakan produk dari Brika ini. Dan misalkan kalian pengen mode vertikal seperti ini bisa juga. Tinggal pencet 1 tombol yang ada di situ. Dan ini enak banget buat dipakai ngevlog soalnya ini benar-benar stabil untuk hasil gambarnya. Misalkan gua lari seperti ini, wih, gambarnya itu beneran stabil. Wah, wah. Gue sekarang, Mat lagi ngapain, Mat? Ngerekam ya. Halo, Mat. Jadi misalkan pengen ngegerakin ke atas, ke bawah, ke samping, nah ini gampang banget dan ini bakal lebih stabil. Dan gue bakal nyoba lari dari sini. Jalan ninja sport mode. Nah, ini bisa cuy.
susah banget. Ih, ternyata nge-review gimbal itu capek amat ya. Gimana menurut kalian? Apakah worth it membeli Bika B-Steady 2 ini? Coba kalian boleh komentar di bawah. Nah, kesimpulannya dengan budget kurang lebih 1 jutaan, kalian itu bisa mendapatkan gimbal yang benar-benar praktis digunakan. Apalagi misalkan masuk kantong, bisa dilipat kemana-mana. Ini sangat memudahkan banget, apalagi misalkan kalian konten kreator yang benar-benar bekerjanya itu sendiri. Dengan bantuan AI, ada tracking motionnya, ini bakal ngebantu kalian dan meningkatkan kreativitas hasil video kalian. Ini asik banget. Dan enaknya lagi, hasilnya itu bakal lebih stabil kayak gua sekarang. Jadi misalkan gua pengen lari-larian sambil nge-vlog, nah ini bakal bantu banget. Apalagi gua menggunakan mikrofon dari Brika yang udah gua review dan ini adalah videonya. Mikrofon ini bisa menjangkau kurang lebih jaraknya sampai 20 meter lebih. Dan ini worth it banget buat dibeli. Mikrofonnya dari Brika, gimbalnya dari Brika, dan hasilnya bakal seperti ini kerennya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik? Coba kalian boleh komentar di bawah. Thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.